Aku tak pernah menyangka pernikahan yang kuimpikan ternyata membawa luka yang tak terbayangkan. Namaku Rania, dan kisahku bukan kisah cinta yang penuh bunga, bukan pula kisah rumah tangga yang selalu dihiasi tawa. Kisahku adalah tentang ketulusan yang diuji, cinta yang ditentang, dan doa yang menjadi satu-satunya senjata. Aku menikah dengan pria terbaik yang pernah kutemui, Arman. Sejak pertama mengenalnya, aku tahu hatiku akan aman bersamanya. Ia sederhana, jujur, penuh kasih, dan tidak pernah membentak sekalipun ia marah. Ketika ia melamarku, aku tak butuh banyak pertimbangan. Bagiku, pernikahan bukan soal pesta megah atau mahar yang mahal. Cukup rasa aman, kesetiaan, dan cinta yang nyata. Awal pernikahan kami begitu hangat. Kami tinggal di rumah kontrakan kecil di pinggiran kota. Disitulah kami mulai menata hidup. Bersama-sama membersihkan rumah, membagi tugas memasak dan mencuci, dan di malam hari saling bercerita sambil merebahkan tubuh lelah di bawah lampu kamar redup. Lalu kabar bahagia datang. Aku hamil anak kembar. Itu adalah keajaiban yang membuat hidup kami semakin lengkap. Saat aku melihat dua janin mungil itu di layar USG, aku menatap Arman yang mendadak meneteskan air mata. "Terima kasih Nia, kamu anugerah terbesar dalam hidupku," katanya sambil mencium keningku. Namun, kebahagiaan itu mulai tercoreng sejak kami memutuskan tinggal sementara di rumah orang tua Arman. Rumah kontrakan kami saat itu kebanjiran karena hujan deras. Berhari-hari, dan karena Raihan dan Rafa baru lahir, Arman memintaku untuk pindah sementara ke rumah orang tuanya di desa. Aku mengangguk. Aku pikir ini kesempatan untuk menjalin kedekatan dengan ibu mertuaku yang selama ini agak dingin. Ternyata aku salah. Sejak pertama kami menginjakan kaki di rumah itu, aura Bu Erlin terasa berat. Beliau tak tersenyum, bahkan tidak menyentuh cucu-cucunya sekalipun. Tatapannya padaku seperti menatap sesuatu yang menjijikan. "Arman, kamu bawa perempuan ini dan dua bayi rewel ke rumah kita? Rumah ini bukan tempat penampungan," katanya dengan suara keras di hadapan kami. Aku tercekat, tapi Arman mencoba menenangkan. Ia bilang ke ibunya bahwa ini hanya sementara sampai rumah kontrakan kami direnovasi. Hari-hari berikutnya aku berusaha keras, bangun paling pagi, menyiapkan sarapan, membersihkan rumah, mencuci pakaian Bu Erlin tanpa disuruh, hingga tak pernah mengeluh meski jari-jariku mulai melepuh karena air dingin desa dan cucian bertumpuk. Aku kira jika aku bersikap baik, hatinya akan terbuka. Namun semakin aku mencoba mendekat, semakin keras ia menolak. "Kamu pikir bisa beli hatiku dengan bantu-bantu di dapur? Aku tahu siapa kamu, Rania. Kamu itu perempuan miskin, tak pantas berdiri di samping anakku." Aku menunduk, menahan air mata yang menggenang. Tak ingin Arman melihatku lemah. Tapi setiap malam aku hanya bisa memeluk Raihan dan Rafa sambil berdoa agar Tuhan melunakkan hati mertuaku. Arman tahu, tapi ia juga bingung. Ia tak ingin membentak ibunya, tapi juga tak sanggup melihatku terus disakiti. "Sabar ya Nia, ini cuma sementara. Aku janji kita bakal keluar dari sini sesegera mungkin," bisiknya sambil mengusap rambutku. Namun, sebelum semua bisa membaik, keanehan mulai muncul. Awalnya, aku mengira hanya kelelahan biasa. Badanku lemas, seperti tak punya tenaga. Selera makan hilang, padahal aku termasuk ibu menyusui. Setiap pagi, kepala terasa berat seperti dipukul batu. Kadang, tiba-tiba aku muntah darah. Tapi yang membuatku benar-benar takut adalah ketika aku mulai melihat sosok hitam duduk di ujung ranjang. Wajahnya samar, tapi matanya menatap tajam, dingin seperti membenci kehadiranku. Malam-malamku tak pernah tenang. Setiap kali memejamkan mata, aku seperti dicekik dalam tidur. Bahkan Ryan dan Rafa sering menangis bersamaan tengah malam tanpa alasan.
Tangisan mereka begitu memilukan, seolah mereka juga merasakan sesuatu yang tak kasat mata sedang mengganggu kami. Satu malam aku tak tahan. Aku membawa anak-anakku menginap di rumah tanteku yang masih satu desa. Di sana, aku bisa sedikit menghela nafas, meski tubuhku tetap terasa berat dan demam tak kunjung turun. Tanteku menatap dengan tatapan cemas. "Kamu kayak bukan Rania yang dulu. Wajahmu pucat, matamu kosong. Kamu sering pingsan ya?" Aku mengangguk pelan. Kemudian aku ceritakan semuanya tentang mimpi buruk, tubuh lemas, dan sosok hitam itu. Tanteku terdiam lama. Lalu ia berkata pelan, "Aku rasa kamu disantet ya." Aku tertawa kecil, meski tak bisa menutupi rasa takut yang perlahan muncul. "Tante, zaman sekarang masih percaya gituan?" Tante tidak menjawab. Malam itu juga, ia memanggil seorang ustadz yang biasa membantu orang-orang yang kesurupan atau diganggu makhluk gaib. Ustadz itu datang membawa Al-Quran dan air putih. Aku duduk bersila, menggenggam kedua tangan, mencoba menenangkan diri. Saat ayat-ayat suci mulai dibacakan, tubuhku tiba-tiba bergetar. Mataku meneteskan air tanpa kendali. Lalu tubuhku menggigil hebat, seolah ada sesuatu di dalam diriku yang ingin keluar. Aku tak sadar kapan aku mulai menangis keras, bahkan berteriak sambil menutup telinga. Suara itu, suara bacaan Al-Quran, terasa seperti api bagi sesuatu yang bersarang dalam tubuhku. Setelah selesai, ustadz itu menatapku dalam-dalam. "Ada kiriman. Ini bukan sakit biasa, nak. Seseorang mengirimkan sesuatu yang buruk padamu dengan sengaja." Aku terdiam. Air mataku habis, tapi jantungku berdetak semakin cepat. "Apa bisa disembuhkan, Ustadz?" tanya tanteku. "Insya Allah bisa, tapi harus sabar, harus terus ruqyah, dan kamu harus lebih sering membaca ayat-ayat pelindung di dalam Al-Quran." Aku mengangguk pelan, tapi dalam hati aku sudah tahu. Aku tahu siapa yang mungkin menginginkanku jatuh sakit seperti ini. Hanya satu orang yang membenciku begitu dalam. Sampai-sampai bisa tega mencelakakan ibu dari cucu-cucunya sendiri. Malam itu aku tak bisa tidur. Aku hanya menatap langit-langit kamar dan memeluk kedua anakku yang tertidur di sampingku. "Ya Allah, jika ini memang ujian darimu, kuatkanlah aku. Tapi jika ini ulah manusia yang dengki, lindungilah aku dan anak-anakku. Aku tak punya siapa-siapa selain Engkau, ya Allah." Besok paginya, Arman datang menjemput. Ia kaget melihat keadaanku. Wajahku benar-benar pucat, tubuhku seperti tulang terbungkus kulit. "Astagfirullah, ya, kamu kenapa?" Ia memelukku erat, menahan isak tangis. Aku hanya bisa menjawab, "Aku gak kuat lagi, Mas, tinggal di rumah itu." Sejak hari itu, kami tak kembali ke rumah orang tuanya. Kami mengontrak rumah kecil dekat tempat kerja Arman. Meski harus berhemat besar-besaran, tapi aku lebih tenang. Aku merasa lebih aman, meski tubuhku masih sering mendadak lemas dan anak-anak masih sering menangis tanpa sebab di malam hari. Arman percaya padaku, tapi aku tahu, jauh di lubuk hatinya, ia juga bertanya-tanya, mungkinkah ibunya sendiri tega melakukan semua ini? Dan aku hanya bisa menatap penuh luka. Karena cinta yang tulus tak seharusnya dibalas dengan sihir dan kebencian. Tapi ternyata cinta anaknya padaku adalah hal yang tak pernah bisa diterima oleh seorang ibu yang merasa cintanya direbut. Dan perjuanganku baru saja dimulai. Aku tak sanggup menuduh, tapi hatiku tahu Bu Erlin menyimpan kebencian yang begitu dalam padaku. Tatapan matanya tak pernah berubah sejak hari pertama aku menginjakan kaki di rumah itu. Bahkan ketika aku mencoba menyentuh tangannya untuk pertama kali memperkenalkan diri sebagai istri Arman, ia hanya melipat kedua tangannya di dada dan menatapku dingin seperti aku ini bukan siapa-siapa.
Tapi waktu itu aku masih berharap. Aku masih berpikir, seiring berjalannya waktu, perlahan hatinya akan mencair. Aku hanya perlu bersabar, bukan? Namun, sekarang aku benar-benar tahu, tidak semua hati bisa dilunakan hanya dengan ketulusan. Ada hati yang telah dipenuhi racun iri, yang tak bisa lagi membedakan mana cinta, mana benci. Sejak kami tinggal di rumah kontrakan kecil yang sempit, aku dan Arman mulai bernapas sedikit lega. Tidak ada lagi teguran, penuh sindiran setiap pagi, tidak ada lagi piring dibanting atau bajuku yang dicampakkan ke halaman saat dijemur. Tapi rupanya kedamaian itu tidak berlangsung lama. Teror itu datang bukan lewat kata-kata, melainkan lewat mimpi, sakit, dan suara-suara yang bahkan tak bisa dijelaskan secara logika. Setiap malam, aku sering terbangun dalam keadaan sesak. Rasanya seperti ada tangan tak kasat mata yang menekan dadaku. Beberapa kali aku seperti dicekik, dan yang membuatku semakin takut, Ryan dan Rafa juga mengalami hal yang sama. Anak kembarku menangis bersamaan seperti ketakutan, padahal tidak ada apapun di dalam kamar. Satu malam, Arman menyalakan lampu dan memeluk kami bertiga sambil beristighfar berkali-kali. Tubuhku berkeringat dingin, bayi-bayiku masih terisak. "Ada yang aneh, Mas. Ini bukan sakit biasa," kataku sambil gemetar. Arman menatap wajahku. Wajahnya terlihat bimbang. Aku tahu, ia pria logis yang tak gampang percaya pada hal-hal mistis. Tapi kali ini, ia tak bisa menutup mata. "Aku juga merasa begitu nih ya. Sejak tinggal di sini, kamu makin kurus. Anak-anak juga. Entah kenapa sering banget demam tanpa sebab." Aku hanya diam, menatap dinding kamar yang lembab. Pikiranku berputar, aku tahu ini bukan demam biasa. Bukan batuk pilek akibat cuaca. Ada sesuatu yang tidak terlihat, tapi nyata. Beberapa hari kemudian, Arman pulang lebih cepat dari tempat kerja. Ia bilang ingin menemui ibunya. Awalnya aku melarang. Aku takut terjadi hal yang tak diinginkan. Tapi Arman meyakinkanku. "Aku cuma ingin bicara baik-baik. Kalau memang ibu merasa sakit hati sama kamu, aku akan minta maaf atas namamu. Aku cuma ingin beliau tahu, kamu gak pernah berniat merebut aku dari siapapun." Aku menggenggam tangannya. "Hati-hati, Mas." Dan benar saja, saat Arman pulang, wajahnya merah padam. Ia masuk ke kamar tanpa bicara apa-apa, tapi dari matanya, aku tahu, hatinya luka. "Aku ibumu, kamu malah belain istrimu yang cuman pembantu miskin itu," kata Bu Erlin saat Arman berusaha menjelaskan keadaanku. "Aku bukan pembantu, Bu," kataku pelan. Saat Arman menceritakan percakapannya padaku, sebenarnya aku ingin membela diri. Tapi aku tahu, untuk Bu Erlin, semua ucapanku hanya akan terdengar seperti alasan. "Kamu memang bukan pembantu, tapi kamu pembawa sial. Sejak kamu datang, hidup Arman jadi berubah." Hari itu juga, Arman memutuskan untuk memutuskan komunikasi sementara dengan ibunya. Ia mengganti nomor teleponnya. Ia bahkan tidak lagi menerima undangan makan malam keluarga yang biasanya rutin setiap bulan. "Kita fokus ke keluarga kecil kita aja dulu ya," tanya sambil memelukku erat. Aku tahu, itu bukan keputusan yang mudah baginya. Tapi aku juga tahu, Arman tak sanggup melihatku terus-terusan menderita. Dia hanya ingin melindungi. Hari-hari di kontrakan berjalan lambat. Setiap malam, aku menyalakan muratal sebelum tidur, menyebarkan air ruqyah di sudut kamar, dan membaca ayat kursi berkali-kali. Tapi tetap saja, rasa dingin dan sesak itu datang menyelinap. Aku kembali menemui ustadz yang dulu pernah meruqyahku. Saat aku menceritakan semua terjadi, beliau mengangguk pelan. Gangguan ini dikirim, dan yang mengirim adalah seseorang yang sangat dekat. Aku menelan ludah. Dekat bagaimana, Ustadz? Dekat dalam hubungan, bisa jadi keluarga. Aku mengangguk pelan. Air mataku tak bisa dibendung lagi. "Saya tahu, Ustadz. Saya tahu siapa dia.
Tapi saya nggak punya bukti. Saya juga nggak mau menuduh. Ustadz itu tersenyum. Tidak usah menuduh. Cukup perkuat doa, karena sihir bisa dikirim manusia, tapi hancur karena Allah. Terus jaga sholat, zikir, dan jangan pernah balas dengan dendam. Aku pulang dengan hati campur aduk. Aku ingin marah, aku ingin teriak. Tapi aku tahu, semua itu hanya akan jadi dosa. Dan aku tidak ingin menjadi seperti dia, yang membalas cemburu dengan santet dan mengganti luka dengan kutukan. Setiap malam aku menangis dalam sujud. Aku tahu Allah melihat. Aku yakin jika aku tetap sabar, keadilan akan datang. Dan cinta yang kami punya, aku, Arman, dan anak-anak kami tidak akan pernah bisa dikalahkan oleh sihir sekuat apapun. Tapi ujian itu belum berakhir. Suatu sore, ketika aku sedang menjemur baju, aku melihat sebuah benda terbungkus kain putih yang tergantung di pagar depan rumah. Aku dekati, dan saat kubuka, isinya adalah boneka kecil dengan wajah mirip anak-anak kembarku. Tusukan jarum di dada dan kepala boneka itu membuat tubuhku langsung gemetar. Aku menjerit, memanggil Arman. Dia datang tergesa-gesa dan langsung memeriksa benda itu. Ia tak berkata apa-apa, tapi aku lihat matanya memerah. Dengan cepat, ia mengambil plastik dan membungkusnya. "Kita buang ini, jangan pegang lagi," katanya tegas. Malam itu, kami membawa anak-anak ke rumah Ustadz. Beliau kembali meruqyah kami, dan untuk pertama kalinya, Ryan yang baru berusia 2 tahun menjerit histeris saat ayat-ayat ruqyah dibacakan. Tubuh kecilnya kejang sebentar, lalu terkulai lemas. Rafa juga ikut menangis kencang. Aku benar-benar hancur. Aku peluk mereka erat-erat. "Kenapa, Bu? Apa salahku? Apa salah anak-anak ini?" bisikku lirih dalam doa malam itu. Aku tidak minta jadi menantu yang sempurna. Aku hanya ingin hidup tenang. Aku tidak pernah berniat merebut Arman dari siapapun. Justru akulah yang mendorong Arman untuk selalu mengutamakan ibunya. Tapi sekarang, kami dijadikan musuh. Dan anak-anakku dijadikan korban dari rasa dengki yang tak berujung. Keesokan harinya, Arman memutuskan memasang kamera kecil di depan rumah. Ia juga meminta bantuan temannya di kantor yang paham soal pengamanan spiritual. Ia bilang padaku, "Aku tahu kamu selalu sabar Nia, tapi sekarang biar aku yang berdiri paling depan untuk melindungi kamu dan anak-anak." Kalimat itu membuatku menangis, karena cinta yang benar selalu membuat seseorang bertahan, walaupun dunia seolah runtuh di atas kepala. Dan aku berjanji, aku tak akan menyerah. Tidak sekarang, tidak selama anak-anakku masih membutuhkan pelukan ibunya yang kuat. Tidak selama suamiku masih menggenggam erat tanganku dan percaya bahwa cinta kami layak diperjuangkan, meski harus melawan seseorang yang dulu ia panggil ibu. Hari itu, entah bagaimana aku bisa memberanikan diri. Mungkin karena rasa lelah yang menumpuk, atau mungkin karena selama ini aku hanya diam, hanya menangis dalam sujud, dan memendam segalanya sendiri. Tapi pagi itu, aku seperti digerakkan oleh sesuatu yang lebih besar dari sekedar rasa penasaran. Aku ingin tahu, aku harus tahu. Bu Erlin keluar rumah dengan langkah tergesa, mengenakan kerudung gelap dan tas lempang kecil. Ia biasanya hanya ke pasar atau arisan di rumah tetangga, tapi kali ini arah langkahnya berbeda. Ia berjalan ke pinggiran desa, tempat yang jarang dilewati orang. Jalannya menurun, melewati sawah dan ladang kosong yang sepi. Aku mengendap-endap di kejauhan, berjalan di balik semat dan batang pisang. Tangan dan kakiku bergetar, tapi hatiku seperti digiring ke sana oleh rasa yang tak bisa kutahan. Aku mengikuti hingga akhirnya Bu Erlin berhenti di depan sebuah rumah kecil yang tampak usang. Dindingnya dari papan kayu tua dan asap tipis mengepul dari dalam. Bau dupa menguar sampai keluar pagar bambu. Aku bisa mencium bau kemenyan dari jarak 10 langkah. Jantungku berdetak kencang, tanganku dingin.
Dari celah pohon yang rindang, aku melihatnya masuk dengan kepala sedikit tertunduk, lalu pintu rumah itu ditutup rapat. Aku berdiri di sana, lama sekali. Tak ada kata yang cukup menggambarkan rasa yang berkecamuk dalam dadaku. Luka, kaget, marah, sedih, semuanya bercampur jadi satu. Nafasku naik turun, tapi tubuhku tak mampu bergerak lebih jauh. Aku perlu masuk ke rumah itu untuk tahu. Tempat itu jelas bukan rumah biasa. Tak lama, dari jendela yang terbuka sedikit, kulihat asap membumbung dan bayangan seorang lelaki tua bertopi hitam duduk di depan altar kecil dengan berbagai sesajen di atasnya. Aku tahu itu bukan tempat orang bersujud kepada Tuhan. Itu tempat seseorang yang percaya pada cara lain, yang mengandalkan kekuatan dari arah yang bukan langit. Aku menangis diam-diam. Air mataku jatuh begitu saja tanpa bisa aku tahan. Hatiku hancur. Tak pernah aku sangka ibu dari suamiku, nenek dari anak-anakku bisa tega mendoakan kejatuhanku. Aku pulang dalam diam, menyusuri jalan berlumpur dengan mata yang masih basah. Sepanjang perjalanan aku menggenggam dada, berusaha menahan sesak yang semakin menghimpit. Sesampainya di rumah, aku langsung memeluk Ryan dan Rafa. Mereka sedang bermain boneka di sudut ruangan. Tak tahu betapa dunia ibunya sedang runtuh. Maafin mama ya nak. Maafin mama karena gak bisa menjauhkan kalian dari semua ini. Beberapa jam kemudian, Arman pulang dari kantor. Aku masih duduk di sudut kamar, menatap langit dengan tatapan kosong. Ia langsung tahu ada sesuatu yang terjadi. "Nia, kamu kenapa?" tanyanya sambil memegang tanganku. Aku menatap matanya perlahan, dan aku tahu ini waktunya aku berkata jujur. Bukan karena ingin mengadu, tapi karena aku tak sanggup lagi menanggung semuanya sendirian. Aku ikuti ibu tadi pagi. Suaraku nyaris tak terdengar. Arman mengerutkan dahi. "Ikuti kemana?" Aku menarik nafas panjang. Ke rumah itu, rumah kecil yang ada di ujung desa, yang ada dupa dan bau kemenyan dari dalamnya. Wajah Arman langsung tegang. Ia berdiri, lalu duduk kembali seperti tak tahu harus berbuat apa. Tangannya mengepal. "Apa kamu yakin itu tempat dukun?" tanyanya pelan. Aku hanya mengangguk. "Aku gak berani masuk, Mas. Tapi aku tahu itu bukan rumah biasa. Aku lihat sendiri ada sesajen, asap dupa, dan seseorang lelaki tua yang duduk seperti sedang membacakan mantra." Arman langsung berdiri dan berjalan mondar-mandir di dalam kamar. Ia berusaha menenangkan diri, tapi aku tahu hatinya sedang dilanda badai yang sama dengan milikku. "Sampai segitunya ya," ucapnya pelan, lebih kepada dirinya sendiri. Beberapa menit kemudian, tanpa berkata apa-apa, Arman mengambil jaket dan kunci motor. "Mas, mau kemana?" "Aku mau bicara sama ibu," jawabnya cepat. "Mas, jangan sekarang, masih emosi." Tapi Arman sudah membuka pintu dan aku tahu ini akan jadi malam yang panjang. Aku menunggu di rumah dengan dada yang sesak. Anak-anakku sudah tidur, tapi aku masih duduk di dekat jendela, menatap jalan gelap yang tak kunjung memperlihatkan bayangan Arman kembali. Hampir 2 jam, Arman pulang. Wajahnya kusut, matanya merah, dan nafasnya berat. Ia duduk di kursi depan dapur, menunduk lama sebelum akhirnya berkata, "Aku gak percaya." "Apa yang ibu bilang?" tanyaku pelan. Meski hati ini sudah tahu jawabannya. "Dia mengaku," ucap Arman lirih. Tubuhku lemas. Dia bilang, dia gak tahan lihat aku terlalu cinta sama kamu. Dia merasa kamu itu merampas aku dari dia. Dia bilang dia kehilangan anak laki-lakinya sejak kamu datang. Aku menutup wajah dengan kedua tanganku. Dada ini seperti ditikam ribuan pisau kecil. Luka ini terlalu dalam untuk dijelaskan dengan kata-kata. "Kenapa, Bu?" Gumanku lirih. "Kenapa harus seperti ini?"
Arman mendekat, memelukku erat. Aku juga gak tahu, aku gak nyangka ibu bisa lakukan semua ini. Aku kecewa banget. Kami diam dalam pelukan itu cukup lama, sampai akhirnya aku berkata, "Mas, aku gak butuh dia mencintaiku. Aku cuma mau satu hal, jangan ajari anak-anak kita untuk membenci neneknya sendiri." Arman menarik napas panjang. Aku ngerti nih ya, tapi untuk saat ini, aku gak sanggup bawa anak-anak ketemu beliau. Aku takut ada yang lebih buruk terjadi. Malam itu kami berbaring di atas kasur tipis, memandangi langit-langit kamar tanpa kata. Hati kami berdua luka, tapi aku tahu luka Arman mungkin lebih dalam. Ia harus memilih antara ibu yang membesarkannya dan istri serta anak-anak yang harus ia lindungi. Beberapa hari berlalu, Bu Erlin tidak lagi menghubungi, tidak juga datang ke rumah, entah karena malu atau karena memang marah. Aku pun tidak ingin memaksa. Aku memilih fokus ke keluarga kecilku, mencoba menyembuhkan luka perlahan-lahan. Setiap malam aku membaca Al-Quran bersama anak-anakku, mengajarkan doa-doa sebelum tidur, dan memperkuat zikirku dan yang tak pernah absen. Namun, luka itu tetap tinggal. Ia mungkin tak berdarah, tapi ia membekas seperti pahatan batu. Dan aku tahu ini bukan luka yang bisa sembuh hanya dengan waktu. Kadang saat malam begitu sunyi dan anak-anak sudah terlelap, aku duduk di atas sejadah lebih lama, menatap langit-langit rumah yang remang, lalu berkata dalam hati, "Ya Allah, aku gak tahu kenapa aku diuji sejauh ini, tapi jika semua ini adalah caramu mendekatkanku padamu, aku ikhlas. Aku hanya minta, jaga anak-anakku, jangan biarkan mereka tumbuh dengan rasa benci." Di sisi lain, Arman mulai berubah. Ia semakin protektif, semakin lembut, dan semakin sering membantu di rumah. Aku tahu ia sedang menebus rasa bersalahnya. Ia ingin aku tahu bahwa aku tidak sendiri. Kalau kamu ingin kita pindah ke kota, Nia, aku bisa urus pindah kerja, yang penting kamu tenang. Tapi aku menggeleng. Aku gak mau kabur, Mas. Aku mau hadapi ini. Aku mau anak-anak tumbuh jadi orang yang kuat, dan aku gak mau mereka besar dengan ketakutan. Kalau kita pindah karena takut, mereka gak akan belajar apa-apa. Arman memandangku dalam-dalam. Kamu perempuan paling kuat yang pernah aku kenal. Aku tersenyum kecil, meski hati ini masih getir. Karena dalam diamku, aku masih bertanya, sampai kapan aku harus menunggu agar hati seorang ibu yang menyiapkan benci itu bisa disembuhkan. Dan entah mengapa, dalam doaku yang panjang, aku masih mendoakan satu hal yang tak bisa kujelaskan. Ya Allah, bukakan hatinya. Meskipun aku tak lagi dianggap menantu, tapi dia tetaplah nenek dari anak-anakku. Berikan dia hidayah, agar kelak anak-anakku bisa mengenal neneknya bukan dari sisi paling gelap, tapi dari sisi yang telah kau beri cahaya. Dengan doa itu, aku bertahan. Aku tahu luka ini masih ada, tapi aku juga percaya doa tak pernah sia-sia di hadapan Allah. Bertahun-tahun berlalu seperti air mengalir perlahan, membawa luka-luka yang lama bersamanya. Aku dan Arman hidup dengan tenang di rumah kontrakan yang akhirnya bisa kami renovasi menjadi milik sendiri. Ryan dan Rafa tumbuh sehat, lucu, dan cerdas. Mereka kini duduk di bangku sekolah dasar dan menjadi cahaya dalam setiap hari-hari kami yang dulu kelam. Di rumah itu, tawa mereka menggantikan tangis-tangis malam yang dulu selalu hadir. Di rumah itu, aku belajar bahwa luka bisa sembuh jika terus dibalut dengan cinta dan kesabaran. Kami tak pernah lagi mendengar kabar dari Bu Erlin. Setelah pertemuan terakhir itu, beliau benar-benar menghilang dari kehidupan kami. Tak datang saat cucu-cucunya ulang tahun, tak mengirim pesan saat hari raya, bahkan tak menanyakan kabar meski lewat orang lain.
Kakak iparku Mas Roni sesekali masih datang membawa makanan atau oleh-oleh, tapi selalu dengan pesan singkat, "Ibu, belum siap bertemu." Aku tak pernah marah. Justru aku selalu titip salam lewat Mas Roni bersama makanan yang kadang sengaja kubuat lebih, hanya untuk memastikan ia tak merasa diabaikan. "Tolong bilang ke ibu, saya doakan beliau selalu sehat." Begitu kataku setiap Mas Roni datang, dan setiap itu pula mata Mas Roni memerah, seolah ingin mengatakan sesuatu, tapi ia tahan. Aku tidak tahu apakah itu bentuk pertahanan dari rasa bersalahnya atau justru bentuk luka yang tak bisa ia bantu sembuhkan dari ibunya sendiri. Tapi aku tetap menunggu meski tanpa janji, karena hatiku tahu Allah tidak pernah membiarkan doa-doa tulus jatuh sia-sia. Hingga pada suatu sore yang biasa, hidup kami berubah. Saat itu aku sedang menyiapkan makan malam. Rafa membantu mencuci beras, sementara Ryan duduk di ruang tamu menyusun tugas mewarnainya. Arman belum pulang dan ponselku berdering. Nama yang muncul membuat jantungku berhenti sepersekian detik. Mas Roni. "Assalamualaikum, Mbak Nia." Suaranya terdengar lemah. "Waalaikumsalam Mas, ada apa?" tanyaku cepat. Ada jeda panjang di sana sebelum ia menjawab. Ibu dirawat di rumah sakit karena tumor ganas." Tanganku spontan lemas. Sendok yang kugunakan untuk mengaduk sayur jatuh ke lantai. Suara anak-anak mendadak menjadi gema yang hilang. "Ibu ingin ketemu Mbak," sambung Mas Roni pelan. Aku diam. Lidahku keluh. Tapi dalam hatiku, aku tahu ini bukan saat untuk bertanya kenapa. Ini saatnya untuk menjawab panggilan hati yang selama ini terus mengetuk, menunggu waktunya dibuka kembali. Malam itu aku tidak tidur. Aku duduk di sejadah dengan dada yang berat tapi hati yang tenang. Aku tahu ini bukan kebetulan. Ini adalah bagian dari rencana Allah, jawaban dari doa-doa yang selama ini kusematkan dalam setiap sujudku. Keesokan harinya, aku pergi ke rumah sakit bersama Arman dan anak-anak. Kami masuk ke ruang perawatan yang dijaga hening. Aku melihat sosok yang pernah mengusirku, membentakku, bahkan mencoba menjatuhkanku lewat cara yang paling menyakitkan. Tapi kini, tubuh itu terbaring lemah, tertutup selimut putih, dan dipenuhi alat infus serta selang oksigen. Bu Erlin kurus, pipinya tirus, matanya yang dulu tajam kini tampak kosong. Wajahnya yang dulu penuh kemarahan kini tampak seperti memohon sesuatu, entah ampun atau peluk. Ketika aku masuk, matanya menatapku. Ia tidak berkata apa-apa, tapi air matanya langsung mengalir begitu saja. Tubuhnya bergemetar. Mulutnya berusaha bicara, tapi hanya nafas yang terdengar. Aku melangkah pelan mendekatinya, duduk di samping tempat tidurnya, lalu kugenggam tangan kurus itu. "Bu." Ia menangis makin keras. Bibirnya bergetar. "Aku sudah maafkan sejak dulu, Bu," bisikku. Ia menutup wajah dengan kedua tangannya yang lemah. Tubuhnya terguncang, tangisnya pecah, dan aku tak bisa menahan air mataku lagi. "Maafkan Ibu, Nia. Ibu iri. Ibu takut kehilangan Arman. Ibu takut kamu membuat dia melupakan Ibu." Suaranya parau, patah-patah, tapi cukup untuk membuat hatiku ikut hancur. Aku memeluknya, bukan karena rasa iba, tapi karena akhirnya Allah membukakan hati itu, hati yang selama ini keras, penuh curiga, penuh benci, kini roboh oleh luka dan penyesalan. "Bu, aku gak pernah ingin rebut Arman dari Ibu. Justru aku ingin jadi bagian dari keluarga Ibu." Ia memelukku dengan tangan gemetarnya. Tubuhnya kecil, seperti mengerut oleh usia dan penyakit. Tapi dalam pelukan itu, aku merasa ada sesuatu yang dilepaskan. Beban yang selama ini menggelayut di antara kami akhirnya luruh.
Arman berdiri di sisi ranjang, menatap ibunya dengan mata berkaca-kaca. "Ibu tahu, Mas, kamu lelaki baik dan kamu pantas bahagia. Tapi ibu dulu, ibu egois. Ibu pikir cinta itu harus dimiliki utuh, gak boleh dibagi." Arman menggenggam tangan ibunya. "Ibu tetap ibu, dan aku tetap anakmu." Ryan dan Rafa berjalan pelan mendekat. Mereka berdiri di ujung tempat tidur, bingung harus berkata apa. Bu Erlin melirik mereka, lalu tersenyum lirih. "Nek," panggil Rafa pelan. Dan untuk pertama kalinya ia membalas dengan pelukan kecil dan air mata. Kami berada di rumah sakit hampir 3 jam. Tidak banyak yang dibicarakan, tapi cukup untuk menyembuhkan luka bertahun-tahun yang sempat memisahkan kami. Bu Erlin tidak meminta maaf dengan kata-kata panjang, tapi sorot matanya, air matanya, dan pelukannya itu lebih dari cukup. Hari-hari setelah itu kami rutin datang ke rumah sakit. Aku membuatkan makanan lunak kesukaannya, Arman menggantikan jadwal jaga, dan anak-anak sering menggambar untuk diberikan kepada neneknya. Perlahan, suasana yang dulu penuh luka kini berganti jadi haru yang hangat. Aku tahu mungkin ini bukan keajaiban seperti di film-film, tapi buatku inilah mukjizat paling nyata yang pernah Allah beri ketika hati membantu akhirnya luluh dengan doa. Aku masih ingat malam-malamku dulu, saat aku menangis sambil memeluk sajadah, saat aku bilang, "Ya Allah, aku gak sanggup balas benci dengan benci. Tapi aku juga gak tahu harus apa, maka aku serahkan semuanya kepadamu ya Allah." Dan kini doaku dijawab, tidak dengan gemuruh, tapi dengan tangis, tidak dengan keajaiban besar, tapi dengan ketulusan kecil yang akhirnya membuka pintu-pintu maaf di antara kami. Beberapa bulan kemudian, Bu Erlin wafat. Ia pergi dengan tenang, dalam pelukan keluarga, dan dalam damai yang tidak pernah ia miliki sebelumnya. Aku yang memandikannya, aku yang membalut tubuhnya dengan kain kafan, dan aku yang mencium keningnya terakhir kali sebelum liang lahat menelan. Air mataku jatuh, tapi kali ini bukan karena benci, tapi karena akhirnya aku bisa mencintainya sebagai ibu, bukan mertua yang menyakitiku, tapi wanita yang pernah salah dan kemudian memilih untuk memperbaikinya. Di atas makamnya, aku berbisik pelan, "Terima kasih, Bu, sudah datang ke dalam hidup kami. Meski awalnya sakit, tapi akhirnya Ibu mengajarkan bahwa cinta tak selalu datang dengan cara yang mudah, dan bahwa kesabaran akan selalu menang di akhir." Anak-anak berdiri di sampingku, menggenggam bunga. Arman berdiri di belakang kami, menggenggam pundakku. Dan di sanalah aku tahu, cinta yang tulus tak pernah kalah oleh kebencian. Ia hanya perlu waktu dan doa.